berikutnya akan bersama saya. Perkenalkan, saya Rifka Nisa Nurfaiza selaku moderator yang akan mendampingi pada sesi 2 unboxing Kopsi 2021 ini. Nah, untuk bidang FTR ini kita akan dibersamai dengan Prof. Agus Fanar yang merupakan salah satu Dewan Juri Kopsi 2021 di bidang FTR. Nah, mungkin kita akan langsung menyapa beliau. Prof. Agus Fanar, bagaimana kabarnya, Prof? Kabar baik, sehat dan semangat. Alhamdulillah, sehat selalu dan semangat selalu ya, Prof. Yes. Ya. Nah, mungkin sebelum kita akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, Prof, kita akan bertanya bagaimana Prof kesan dan pesan Prof Agus dipilih kembali menjadi Dewan Juri Kopsi 2021 ini. Ya, karena kita setiap tahun sudah sejak 2014 saya menjadi juri. Ini memang banyak pada engineering ya, terapan untuk teknologi yang memang ada inovasi dan novelty di bidang fisika terapan dan rekayasa. Nah, mungkin kita akan lanjut untuk mulai menjawab pertanyaan pertama ya, Prof ya, dari para peserta. Untuk pertanyaan pertama, seperti apa sih, Prof, kriteria karya yang dicari oleh juri FTR? Mungkin bisa langsung jawab, Prof. Ya, oke. Ini kita ada 3 kriteria. Ya, pertama itu harus definisinya jelas. Kemudian yang kedua itu ide solusinya memang harus solutif. Dan ketiga itu ide permasalahan itu harus bisa direplikasi di tempat manapun di dunia ini. Jadi kalau adik-adik memang punya definisi masalah yang jelas dan punya ide solusi dan itu bisa direplikasi, itu yang kita harapkan oleh Dewan Juri. Oh ya, baik teman-teman, jadi idenya itu harus jelas, solutif, dan bisa diterapkan ya teman-teman semua. Baik Prof, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya itu bagaimana menerapkan tema Kopsi 2021 inovasi potensi lokal pada bidang FTR, Prof, dan apakah itu akan mempengaruhi penilaian berikut? Ya, ini justru ketika di COVID-19 ini adik-adik dan teman-teman, kalian pasti bisa menemukan masalah-masalah yang kalian hadapi di era pandemi ini. Tetapi kalian juga harus memikirkan bagaimana teknologi yang memungkinkan kita bisa tetap berkomunikasi, kita bisa bersahabat dan berdamai dengan COVID, tetapi dengan teknologi, karena FTR itu sangat mementingkan teknologi. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Nah, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, Prof. Ya. Bagaimana menerapkan prinsip originality dan novelty pada penelitian FTR? Silakan, Prof. Ya, nah ini mungkin kalau novelty di FTR ini teman-teman harus memang inovatif dan menemukan ide, bukan sekedar merangkai teknologi yang ada, tetapi teman-teman harus bisa menemukan sesuatu yang baru karena ada masalah, kemudian kita cari solusinya dengan teknologi yang ada. Dan ini kalau teman-teman pasti tahu tentang IoT ya, Internet of Things. Jadi segala sesuatu sudah terkoneksi lewat dunia internet. Dan di COVID ini kita justru sangat mengharapkan ide-ide yang orisinal, bagaimana IoT atau teknologi informasi dan komunikasi itu mempermudah kita berkomunikasi, belajar, juga melaksanakan tugas-tugas kita. Itu sangat kita harapkan ide-ide orisinilitas kalian. Oh ya, baik Prof. Jadi intinya dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada seperti IoT ya teman-teman bisa membuat karya yang sangat inovatif. Mungkin kita lanjut Prof untuk pertanyaan berikutnya. Apabila pembuatan prototipe atau alat belum selesai karena keterbatasan waktu dan kondisi pandemi, apakah itu akan mempengaruhi penilaian, Prof? Silakan, Prof. Ya, sangat mempengaruhi penilaian. Karena di FTR ini kita mengharapkan ada prototipe dan prototipe itu harus bisa running, ya, harus bisa paling tidak menjawab masalah yang didefinisikan. Kalau misalnya prototipe baru sampai desain belum bisa running, ya kita tidak akan nilai secara penuh. Oh ya, baik, paling tidak tuh sudah bisa jalan ya Prof Ya. alat pembuatannya. Ya. Baik, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah boleh Prof jika nanti ada komponen alat yang berbeda dengan proposal? Mungkin bisa langsung dijawab, Prof. Ya, ini kalau untuk komponen, memang namanya penelitian itu terkadang ada masalah, komponen yang kita harapkan tidak tersedia, itu sangat diperbolehkan untuk mengganti dengan komponen yang lain. Karena dalam dunia penelitian hal-hal yang semacam itu sering terjadi dan kami memperbolehkan teman-teman mengganti komponen yang tidak ada. Justru kalau ketika komponen itu tidak ada dan ada komponen lain yang bisa menggantikan, itu juga salah satu kreativitas dan inovasi yang kita hargai.
Oke, baik Prof. Ya, Jadi intinya komponennya itu bisa menyesuaikan dengan kondisi dan keperluan dari alat itu ya Prof ya ya. betul sekali. Baik, mungkin ini kita ke pertanyaan terakhir nih Prof. Ya. Dari para peserta, apakah boleh jika ada pihak lain yang membantu untuk pembuatan alat ini Prof? Silakan Prof. Ya, jadi yang tadi seperti tadi sampaikan, di dunia manapun teman-teman setingkat SMA itu yang pertama adalah mendefinisikan masalah, yang kedua adalah punya ide solusi, dan yang ketiga ketika untuk replikasi ini itu kalau misalnya kalian tingkat SMTA itu belum sepenuhnya bahwa semua adalah ide kalian. Ini termasuk di internasional sekalipun bahwa justru teman-teman ini memang perlu ada coaching atau ada mentoring dari para guru juga dari para ahli sehingga ketika teman-teman mewujudkan prototipe kalian dibantu oleh pihak lain itu kami sangat membolehkan. Bahkan itu perlu coaching dan mentoring itu seperti wajib karena kami yakin anak setingkat SMA ketika membuat alat memang perlu bantuan dari orang lain. Tetapi tidak boleh dari definisi masalah, ide solusi dari orang lain. Yang definisi masalah dan ide itu harus dari kalian. Tetapi untuk mewujudkannya kalian boleh minta bantuan pihak lain. Baik, terima kasih kepada Prof. Agus Fanar atas jawabannya. Tak terasa ini Prof sudah ke pertanyaan terakhir dari para peserta KOPSI 2021 bidang FTR. Terima kasih banyak kepada Prof. Agus Fanar atas waktunya telah meluangkan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta KOPSI 2021. Nah teman-teman, untuk berikutnya kita akan berlanjut ke bidang ISH yang akan dipandu kembali oleh rekan saya Niketut Chandra Puspita. Kepada Kak Chandra, waktu dan tempat dipersilakan.